Saya doakan kepada sahabat-sahabat billah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengundangnya ke tempat yang sangat mulia ini, baik melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, di sebelah kirinya adalah Hajar Aswad dan di tengah-tengahnya itu adalah Multazam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat billah, dimanapun tempat kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya dan segala macam urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Habibur Rahman dalam vlog Az-Zairi Channel. Kali ini sahabat-sahabat billah, saya akan mengajak sahabat-sahabat billah semuanya untuk melihat tempat-tempat yang mustajab yang ada di Ka'bah Al-Musharrafah atau Baitullah, rumah Allah. Baik sahabat-sahabat billah, sebelum kita mulai, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat billah. Sekarang jam 5:43 ya. Habis selesai melaksanakan ibadah sholat subuh. Jadi sekarang ini saya berada di tempat sa'i ya, di lantai 3. Masya Allah, tabarakallah ya. Banyak sekali orang-orang yang i'tikaf ya, setelah selesai sholat subuh ini ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sahabat-sahabat billah, sekarang saya sudah berada di tempat orang sholat ya, yang berada di lantai 3 ini. Masya Allah, tabarakallah. Setelah selesai sholat subuh ini, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat khusyuk sekali. Masya Allah, sangat beruntung sekali mereka semuanya ya. Nah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat billah. Di depan kita adalah Ka'bah Al-Musharrafah, Ka'bah yang dimuliakan. Saya doakan kepada sahabat-sahabat billah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengundangnya ke tempat yang sangat mulia ini, baik melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, begitu mulianya Engkau wahai Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan, wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu wa bi'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran ya arhamar rahim. Sahabat-sahabat billah bisa lihat ya, di depan saya ini, kita zoom ya, adalah pintu Ka'bah. Nah, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, di sebelah kirinya adalah Hajar Aswad dan di tengah-tengahnya itu adalah Multazam, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-multazamu mawdi'un yustajabu bihi ad-du'a, wa ma da'a Abdullah bihi illa istajaba lahu, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, sahabat-sahabat billah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Multazam itu adalah tempat yang mustajab. Kalau kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala
akan langsung mengabulkan doa kita. Dan siapapun yang berdoa di multazam niscaya akan dikabulkan doanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan cash ya. Makanya kalau misalnya tidak pandemi ya, normal seperti biasa, tidak seperti ini, tidak ada batasan itu ya sahabat-sahabat billah, maka kita akan melihat banyak sekali orang yang berebutan berdoa mendekapkan diri di multazam tersebut. Yang mudah-mudahan secepat mungkin ya sahabat-sahabat billah, kita bisa mendekap di multazam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan kita masing-masing. Dan pada intinya semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi jangan memaksakan diri ya sahabat-sahabat billah. Kalau misalnya tidak mampu dan tidak bisa untuk mendekap di multazam dan sekira-kiranya memberikan madarat kepada orang lain, maka berdoa di mana saja ataupun searah dengan multazam tersebut, insyaallah ya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah maka aku akan mengijabah doa kalian. Dan yang selanjutnya sahabat-sahabat billah, tempat yang mustajab itu adalah Hajar Aswad ya. Saya zoom. Nah, itu adalah Hajar Aswad yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sahabat-sahabat billah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazal al-hajarul aswad wa huwa ashaddu bayadan min al-laban fasawwadathu al-khataya bani Adam, rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu. Wa fi riwayatin al-hajarul aswad min al-jannah, rawahu an-Nasai. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad itu turun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, yaitu sangat putih sekali, lebih putih daripada telur. Maka kenapa dia itu hitam? Karena dosa dan kesalahan anak Adam. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Dalam sebagian riwayat sahabat-sahabat billah bahwasanya Hajar Aswad ini adalah datangnya dari surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Dalam artian sahabat-sahabat billah ya, kalau misalnya normal sebelum pandemi ini, maka orang yang akan mencium Hajar Aswad sudah barang tentu pasti akan berdesak-desakan dan berebutan, karena batu tersebut adalah batu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, kalaulah kita sudah mencium batu surga, niscaya insyaallah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah biiznillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tempat mustajab yang lainnya sahabat-sahabat billah bisa sahabat-sahabat billah saksikan. Saya zoom. Nah, ini kan Hajar Aswad. Nah, di situ adalah rukun Yamani. Ya, kalau misalnya kita melewati tempat tersebut, maka kita akan disunahkan untuk berdoa, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, ketika melewati rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna masahal hajarul aswad wa ruknul yamani yahuttanil khataya hattan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani akan menghapus dosa dan kesalahan dengan sehapus-hapusnya
dan dengan sebersih-bersihnya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga sahabat-sahabat billah Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mudahkan ya untuk mendatangi tempat yang sangat mulia ini, mendatangi kota suci Mekah dan Madinah, baik melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena orang yang datang ke tempat ini adalah orang yang beruntung. Jarang-jarang orang yang bisa datang ke tempat ini walaupun dia kaya. Kaya miskin itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran sahabat-sahabat billah, kalau kita sudah diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya cepat atau lambat kita akan mendatangi tempat yang sangat mulia ini. Tawaf ya, menyesali kesalahan, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat billah, tempat yang mustajab yang lainnya adalah Hijr Ismail. Saya zoom ya, maaf ini kehalangan nama tembok ini. Nah, itu adalah Hijr Ismail yang diriwayatkan bahwasanya ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ingin sholat di dalam Ka'bah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menarik tangannya, memasukkannya ke dalam Hijr Ismail. Seraya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya kalau misalnya kamu ingin sholat di dalam Ka'bah, maka sholatlah di Hijr Ismail ini, karena Hijr ini adalah bagian daripada Ka'bah. Masya Allah, tabarakallah. Karena dulu sahabat-sahabat billah, ketika orang-orang Quraisy ingin membangun Ka'bah kembali, karena Ka'bah pada saat itu sudah rapuh menua, maka pembangunan ini dipelopori oleh Walid bin Mughirah ya. Jadi mereka itu mengumpulkan uang halal ya untuk membangun Ka'bah ini, dan mendapatkan kayu di Jeddah, kapal perangnya bangsa Romawi yang terdampar itu dipakai sebagai tiang-tiangnya Ka'bah, dan dengan uang halal yang sebagiannya itu setelah terkumpul semuanya, maka Ka'bah berdiri kembali. Akan tapi ada bagian Ka'bah yang belum disempurnakan karena kekurangan dana gitu. Begitulah kisah yang saya tahu, wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Tempat mustajab yang lainnya juga sahabat-sahabat billah adalah Al-Mizab. Apa itu Mizab? Pancoran emas. Nah, bisa sahabat-sahabat billah saksikan, itu adalah namanya Al-Mizab, yang diriwayatkan an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal sallu fi musallal akhyar wasrabu min syarabil abrar. Qila li Ibni Abbas ma musallal akhyar, qala tahta al-mizab. Qila wa ma syarabul abrar, qala ma'u zamzamah. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyuruh, salatlah kalian di musalla yang terpilih dan minumlah kalian dari minuman al-abrar ya. Para sahabat bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa yang dimaksud dengan musalla al-akhyar, musalla yang terpilih? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, tahtal mizab, di bawah pancoran emas tersebut. Nah, jadi salatlah di bawah pancoran tersebut. Dan para sahabat bertanya lagi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apa yang disebut dengan syarabul abrar, minuman al-abrar? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ma'u zamzam, air zamzam. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi sahabat-sahabat billah,
Alhamdulillah saya pernah merasakan sholat ya, di bawah tiang pancuran emas tersebut. Masya Allah, tabarakallah, rasanya itu kita sholat seperti berada di dunia lain. Kita hanya memikirkan Allah dan kesalahan kita, dosa. Kita tidak memikirkan apapun, seolah-olah kita tidak berada di dunia. Saking khusyuknya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, sahabat-sahabat billah diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat sunnah di bawah pancuran emas tersebut. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat billah, itu saja ya dari video saya ini. Sekali lagi saya doakan kepada sahabat-sahabat billah yang jauh di sana, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkahnya untuk mendatangi kota suci Mekah maupun Madinah, baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng supaya terus mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.